Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa an'amana bi ni'matil amni wassalam wa an'amana bi ni'matis sihhati wal afiyah wa an'amana bi ni'matil qur'an wa an'amana bi jami'in ni'am. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Asbahna wa asbahal mukulillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadirin wal hadirat, ibu sekalian, ya, bapaknya belum ada ya. Mudah-mudahan ya kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, dan tentunya kita bersyukur atas anugerah yang tiada tara Allah berikan hingga saat ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan yang damai dan tentram, nikmat sehat wal afiyah, nikmat bisa mengikuti kajian tadabbur Al-Quran, dan nikmat-nikmat yang lain yang tentunya Allah tidak perintah kita untuk mengira dan menghitung segala nikmat yang Allah berikan, namun Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk mensyukuri. Bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita curahkan, kita sampaikan kepada teladan kita, pemimpin kita yang akan memberikan syafaat untuk kita semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad beserta keluarga dan para sahabat dan para pengikut. Mudah-mudahan ya kita juga menjadi ya, umat yang senantiasa mengikuti, setia, menteladani, dan berusaha untuk menjaga kehormatan beliau, walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada beliau, namun kita ikut ya, turut menjaga kehormatan kemuliaan beliau, sehingga dengan itulah maka kita akan mendapatkan jaminan syafaat ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini atau di pagi yang mulia ini kita akan melanjutkan tadabbur surat Al-Mulk. Surat yang ada di juz 29, surat pertama ya, yang mana surat ini ingin ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada manusia, khususnya kepada orang-orang yang beriman, tentang kekuasaan, tentang ya, maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu. Baik kekuasaan yang mutlak, ya, kekuasaan yang khusus atau yang muqayyad, ya, kekuasaan yang terbatas, maksudnya pada kehidupan-kehidupan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan, baik untuk manusia dan makhluk-makhluk yang lain, dan kekuasaan-kekuasaan lain. Sudah banyak kita paparkan atau kita bahas terkait dengan kekuasaan tersebut. Ya, ayat pertama tentang kekuasaan yang mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat kedua tentang ya, kekuasaan Allah ya, atau kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus menciptakan manusia ya, yang sebelumnya dalam kondisi mati, tujuannya untuk ya, membuat manusia ya, mendapatkan ujian
Dengan ujian itulah siapa di antara mereka memiliki profesionalitas dalam perbuatan atau amal-amal yang terbaik, amal-amal yang kelak akan menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kekuasaan pada sisi alam semesta. Diciptakan yang langit yang tanpa cacat, 7 lapis, namun semuanya sempurna. Lalu juga Allah jadikan langit-langit hiasan-hiasan bagi manusia. Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Bahwa kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan langit sebagai hiasan. Setelah itu Allah jelaskan terkait dengan kekuasaannya dengan menciptakan azab atau menciptakan neraka. Tujuannya untuk manusia agar mereka memiliki rasa takut, rasa gentar, berusaha untuk menghindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala yang disediakan kepada mereka yang mujrim, orang-orang kafir, orang-orang jahat, orang-orang zalim. Lalu setelah itu juga Allah ceritakan bahwa pengakuan yang dilakukan oleh manusia akan dosa-dosa mereka semuanya itu menjadi sebab bertambah azab. Yang intinya bahwa Allah tidak mengazab seseorang kecuali karena perbuatannya masing-masing. Yang mana mereka menuduh utusan Allah Subhanahu wa taala, ketika sampai kepada mereka, mereka menuduh sebagai pendusta, tidak ada utusan atau tidak ada ayat atau tidak ada risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun, dan menuduh orang-orang yang membawa risalah sebagai pelaku kesesatan yang nyata. Ketika ditanya oleh malaikat, mereka berkata demikian, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang orang yang membawa peringatan kepada kalian? Qalu bala. Mereka berkata, iya, sudah datang kepada kami orang yang membawa peringatan. Orang yang membawa peringatan kepada kami. Wa kadzabna atau fakadzabna, namun kami dustai. Wa qulna ma nazalallahu min syai', dan kami sampaikan kepada mereka tidak ada sedikit pun ayat, risalah, ajaran yang turun kepada kami. Dan kami pun mengatakan in antum illa fi dhalalin kabir. Kalian hanyalah pembawa kesesatan yang besar. Begitulah yang memang terjadi. Ini juga merupakan kekuasaan Allah bahwa mereka akan memiliki kesadaran atau menyadari diri bahwa mereka telah diberikan peringatan. Allah mengutus para nabi menyampaikan peringatan, memberikan kepada mereka risalah, tapi mereka tidak mengakui. Namun pengakuan yang ada memang di akhirat, yang akhirnya mereka melakukan tuduhan-tuduhan kepada para utusan, dan setelah itu barulah mereka menyesali. Karena itu tema kita pada hari ini adalah menyesalah di dunia sebelum menyesal di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id. Mereka setelah menyatakan dan mengakui akan perbuatan di dunia mereka, bahwa mereka mendustai utusan Allah, mereka tidak mau mengakui apa yang sampai kepada mereka, dan mereka juga menyesatkan orang-orang yang diutus atau menuduh pembawa kesesatan, maka mereka menyatakan dalam penyesalannya, seandainya kami mau mendengar, seandainya kami mau memikirkan, mau merenungkan apa yang sampai kepada kami, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan mengalami kondisi seperti ini. Tidak akan mendapatkan azab seperti ini. Begitulah kalau sudah
hadir penyesalan. Ya. Tapi itu di akhirat penyesalannya, bukan di dunia, sehingga tidak ada harganya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Dalam hadis Nabi SAW ya, disebutkan ya oleh Abu Hurairah, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa setiap orang yang menghadap Allah atau yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menyesal. Siapapun dia menyesal. Mau yang beriman, apalagi yang kafir. Mau yang berbuat baik, apalagi yang banyak berbuat jahat. Mau yang taat, apalagi yang ahlul maksiyah. Semuanya menyesal ketika mati, ketika meninggal, ketika sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya sebagaimana yang disebutkan, Nabi SAW bersabda, "Ma min ahadin." Tidak ada seorang pun yamutu illa nadima, ketika dia meninggal kecuali menyesal. Ma min ahadin, tidak ada seorang pun yamutu, dia meninggal, dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa wa nadima, kecuali dia menyesal. Qila, akhirnya ada yang bertanya, wa ma nadamatuhu ya Rasulullah? Apa penyesalannya wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Qala in kana muhsinan nadima. Beliau bersabda, jika dia orang yang suka berbuat baik, maka dia menyesal. Apa penyesalannya? Alla yakuna izdada ihsanan. Kenapa dia tidak berusaha untuk meningkatkan kebaikannya? Jadi, ya, ketika banyak orang yang berbuat baik, meninggal, menyesal juga. Menyesalnya kenapa kok tidak bisa memperbanyak kebaikan di saat hidup di dunia? Kenapa saya punya ini kok tidak bisa ya saya gunakan dengan sebaik-baiknya? Saya punya waktu, saya tidak manfaatkan untuk berzikir. Saya punya fisik, saya punya tenaga, kan saya tidak bisa ya menggunakannya untuk membantu orang yang lemah atau orang yang membutuhkan. Saya punya harta, kenapa saya tidak gunakan harta saya untuk memberi atau juga membantu orang yang tidak memiliki harta atau yang kekurangan dan sebagainya. Jadi orang yang muhsin, orang yang mukmin, orang yang bertakwa atau orang yang ahlu ta'ah akan menyesal, demikian penyesalannya. Alla yakuna isdada ihsanan. Mungkin kalau boleh ditafsirkan juga, alla yakuna isdada ta'atan. Alla yakuna isdada taqwan. Kenapa tidak bisa meningkatkan ketakwaan, tidak bisa meningkatkan keimanan, tidak bisa meningkatkan ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun penyesalan orang beriman ya itu karena memang ya dia merasa tidak cukup ya untuk menghadap ya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang sudah dilakukan. Tapi bagi Nabi SAW bahwa kalau ini tentunya untuk bisa meningkatkan ya bagi kita sebagai orang beriman, orang yang diberikan nikmat bertakwa atau nikmat ya, bisa berbuat baik untuk meningkatkan selama kita diberikan kesempatan untuk melakukannya. Dunia ini ada kesempatan untuk banyak berbuat baik. Dunia ini kesempatan untuk kita banyak beraktivitas, ya tentunya aktivitas yang menuju pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ya kebaikan Islam seseorang meninggalkan ya hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Apakah waktunya, apakah ya amal-amal perbuatannya, apakah perkataan-perkataannya, semuanya kalau tidak bermanfaat dia tidak ya berbuat, berkata dan juga menggunakan waktunya kecuali hal-hal yang memang baik. Ya. Kalau dalam hadis lain katakan ya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan banyak berkata baik, kalaupun tidak bisa, dia akan diam. Diam saja sudah. Kenapa? Karena segala sesuatu pasti ada catatan amalnya.
Ya tentunya diamnya di sini bukan berarti diam tidak ada apa-apanya, mungkin berusaha untuk ya menjaga diri atau juga menggunakannya dengan berzikir dan hal-hal yang bermanfaat lain. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kelanjutan hadisnya bahwa seseorang akan menyesal ketika ya dia meninggal dengan sabda Rasulullah SAW, wa in kana musian, jika dia banyak berbuat jahat, dia banyak berbuat zalim, dia kufur, dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, nadima, dia akan menyesal. Allah yakuna naza'a aniz zunub. Kenapa dia tidak bisa melepas dari dosa? Kenapa dia tidak bisa melepas dari maksiat? Kenapa dia tidak bisa melepas dari apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala? Nyesal. Ya sesungguhnya penyesalan ini tidak ada manfaatnya bagi orang yang berbuat jahat, karena itu semua sudah berlalu. Makanya di dunia ini kesempatan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama untuk banyak berbuat baik, yang kedua untuk menyesal kalau mungkin ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ya dalam bentuk yang tidak bermanfaat atau mungkin perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Nah, ini ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka orang-orang kafir akan berkata sebagai bentuk penyesalan di akhirat, seandainya dulu kami ini sudah dimasukkan dalam neraka, seandainya kami mau menggunakan akal kami berpikir, ya, kami gunakan telinga untuk mendengar apa yang telah sampai kepada kami amalkan, ma kunna fi ashabis sa'ir. Kami tidak akan berada di tempat yang sangat panas ini, menjadi penghuni neraka sa'ir, penghuni neraka yang apinya menyala-nyala bergolak, yang pada ayat sebelumnya ya seakan-akan neraka itu teriak ya marah terhadap orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang zalim. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Mereka mengakui akan dosa-dosa mereka. Mereka mengakui akan kesalahan mereka, tapi itu tidak bisa meringankan, tidak bisa menghilangkan apa yang sudah menjadi ketentuan mereka, mendapatkan azab. Percuma menyesalnya. Hanya sekedar menyesal, tapi tidak Allah berikan kepada mereka keringanan akan azab, apalagi sampai keluar dari azab. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada banyak ayat ya bisa kita lihat bagaimana mereka menyesal gara-gara atau sebab yang berbeda-beda. Ada orang yang menyesal karena mengikuti ya pemimpin. Ini hati-hati ya. Jadi ketika mereka menghindar dari ya utusan Allah tapi mengikuti pemimpin yang buruk, pemimpin yang jahat, pemimpin yang zalim, akhirnya mereka akan menyesal karena mengikuti pemimpin yang menyesatkan mereka. Seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tuqallabu wujuhuhum finnari." Di saat hari kiamat nanti, wajah-wajah orang kafir akan dibolak-balikan di dalam neraka. Ya, nanti menghadap api, nanti membelakangi api, nanti apinya membakar dia, nanti apinya ya membuat gosong mereka dan sebagainya ya. Pokoknya dibolak-balik ya kayak apa? Kayak tukang sate dengan itu kan biasa kalau ingin matang dibalik yang pertama ya, dibalik yang kedua, terus begitu kan? Nah, itu seperti itu ya. Itu qallabu wujuhuhum finnar. Wajah-wajah orang kafir akan dibolak-balikan, wajah orang zalim akan dibolak-balikan di dalam api neraka. Akhirnya mereka menyesal, lalu berkata, yaquluna ya laita lana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Duhai Tuhan kami, seandainya kami dulu mentaati Allah dan mentaati Rasul. Seandainya kami mau mengikuti apa yang Engkau sampaikan ya Allah dan juga yang disampaikan oleh utusanmu ya Allah. Ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Seandainya dulu kami mentaati Allah dan mentaati Rasul. Lalu mereka berkata, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana
Ya Allah, ya Tuhan kami telah mengikuti, kami telah mentaati pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami. Namun fa'adalluna sabila, namun mereka justru menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Ini ya penyesalan mereka yang di dunianya hanya mau mengikuti ya pemimpin. Ya mungkin mereka melihat kalau pemimpin kan bisa menjamin kita hidup di dunia ya, aman dari siksaan, ya, dapat jaminan fasilitas dan sebagainya itu kan. Memang saat itu diberikan ya. Yang penting hidup damai, yang hidup tenang ya. Ikutin aja lah walaupun sesat, yang penting hidup kita nyaman itu, dapat fasilitas. Oke lah kalau begitu ya. Sehingga ketika utusan Allah datang, mereka tidak mau ikut. Contohnya lah ya, mungkin bisa kita lihat bagaimana ya Nabi Musa ya, menghadapi Fir'aun ya. Fir'aun kan mengatakan demikian, saya adalah Tuhan kalian, yang tidak taat kepada aku akan siksa. Yang tidak mau mengikuti aku akan berikan azab. Ya. Yang tidak mau menyembah aku akan ya, jauhkan dia dari kehidupan yang damai. Ya. Banyak sekali ya. Akhirnya banyak yang mengikuti, termasuk juga Bani Israel, nyari aman ya. Padahal ya Allah mengutus Nabi Musa untuk menyelamatkan, tapi mereka akhirnya mengikuti apa yang diinginkan oleh Firaun. Ya kalau sampai mereka ya meninggal, ya tentunya mereka akan mendapatkan azab karena mengikuti pemimpinnya, dan ini penyesalannya. Apa yang mereka katakan? Rabbana inna ata'na sadatana wa kubaro'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, ya Tuhan kami telah ikut, kami telah patuh, kami telah tunduk ya terhadap pemimpin kami, terhadap pembesar kami. Ya kalau pemimpin itu adalah ya pemimpin yang memang ditunjuk, tapi setelah itu dia malah banyak melakukan tindakan zalim. Kubaro'ana ini pembesar-pembesar, baik ya para pejabat atau juga para ya konglomerat, ya orang-orang yang punya kekayaan, punya harta, lalu mereka gunakan untuk menyesatkan manusia, diikuti juga. Ya. Karena dengan mengikuti mereka, mereka mendapatkan jaminan yang baik ya dalam kehidupan mereka, fasilitas yang banyak ya. Pokoknya ya dapatlah ya hal-hal yang menyenangkan mereka di dunia. Akhirnya mereka menyesal apa? Penyesalannya itu mereka ingin akan kekesalan itu kepada ya orang-orang yang telah menzolimi atau orang-orang yang telah menyesatkan mereka. Apa permintaan mereka kepada Allah? Rabbana atihim di'faini minal azabi wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau begitu setelah mereka menyesatkan atau membuat kami sesat dari jalan-Mu, ya Allah, berikanlah kepada pemimpin kami, kepada pembesar kami, 2 kali lipat azab. Ya. Atihim di'faini minal azab. Berikan kepada mereka 2 kali lipat atau mungkin berlipat-lipat ya siksaan kepada mereka karena telah membuat kami tersesat. Wala'anhum la'nan kabir. Laknatlah dengan sebesar-besar laknat. Saking kesalnya ya. Saking orang kafir, ya orang-orang yang telah sesat, orang-orang yang menzalimi hidup mereka, mengikuti pemimpin, mengikuti pembesar mereka, yang rupanya menyesatkan mereka, demikian ya, saking kesalnya. Atihim di'fain minal azab wal anhum la'nan kabiro. Berikanlah, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan juga laknat mereka dengan laknat yang sebesar-besarnya. Itu yang pertama, karena mengikuti pemimpin. Yang kedua, ada juga penyesalan mereka, ya orang-orang kafir, orang zalim yang masuk neraka nanti karena mengikuti teman. Ini hati-hati nih, teman, sahabat, atau kawan akrab itu kan, yang ya akhirnya dengan kawan akrab ini dia mengajak pada kesesatan, mengajak pada kezaliman, mengajak pada kemaksiatan, sehingga akhirnya menyesallah orang yang mengikuti. Dalam surat Al-Furqan ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 27 sampai 29 berfirman, wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Pada hari kiamat nanti orang-orang zalim, orang-orang yang kafir dimasukkan dalam neraka itu sambil menggigit jari-jarinya. Ya, Allah katakan gini ya, ya'addu dzalimu ala yadayhi. Ya, saking geramnya itu kan, saking kesalnya itu giginya ya dimasukkan 2 ya
tangannya, jari-jari dimasukkan dalam mulutnya, saking keselnya ya. Yauma ya'adu dzalimu ala yadayhi. Hari itu orang-orang zalim akan menggigit jari-jarinya, menggigit dua tangannya. Lalu berkata, yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Mereka akan berkata, ya Tuhan kami, seandainya kami mengikuti Rasul, seandainya kami mau taat kepada utusanmu ya Allah. Seandainya dulu saya mau mengikuti ulama, seandainya kami mau mengikuti orang-orang baik, seandainya kami mau mengikuti orang-orang soleh, orang-orang yang taat, ya. Nggak begini jadinya. Ya laitani takhatu ma'ar rasuli sabila. Seandainya kami mau jadikan rasul, ya, ulama yang mewarisi orang-orang soleh, orang yang baik menjadi jalan hidup kami. Tapi sesungguhnya mereka tidak mau melakukannya ketika di dunia. Baru mengetahui dan sadar rupanya ini benar. Hanya mereka mengatakan apa setelah itu? Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Wahai Tuhan kami, seandainya aku tidak jadikan si fulan, ya, sebagai teman, ya. Khalil, ya, kekasih, ya. Khalil, teman akrab, ya. Teman yang dekat, teman menjadi curhatan. Yang rupanya ketika curhatan diberikan masukan yang menyesatkan. Ya. Hanya menyesal, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya Tuhan kami, seandainya aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrab saya, teman karib saya, teman yang ya senasib seperjuangan, ya, yang banyak memberikan ide dan manfaat, memberikan masukan-masukan, rupanya masukan ide-ide yang menyesatkan itu kan. Ya, seandainya aku tidak mau menjadikan dia begitu selama di dunia. Apa yang dikatakan setelah itu? Laqad adallani aniz zikri ba'da ijja'ani. Sungguh teman saya ini si fulan ini telah membuat aku tersesat padahal telah datang kepadaku peringatan. Laqad adallani aniz zikri ba'da ijja'ani. Dia telah membuat aku tersesat padahal sudah datang orang yang memberikan pelajaran peringatan kepadaku. Wa kana syaitanul insani khadula. Sementara syaitan memang telah membuat keduanya tersesat, ya. Namun ada juga namanya syaitanul jinni wal insi. Ada syaitan yang memang tidak kelihatan, yaitu jin. Ada juga syaitan yang bentuknya nampak kelihatan, yaitu manusia. Bisa jadi dia sebagai pemimpin, bisa jadi dia sebagai teman, ya, sahabat yang bersama dalam menjalani kehidupan. Bisa juga sahabat ini atau teman ini suami atau istri, pasangan. Atau juga anak-anak, atau juga teman-teman yang hidup di dalam, ya, bermasyarakat. Nah, semuanya ini kalau sampai membuat diri tersesat, lalu dimasukkan ke dalam azab, di dalam neraka, mereka akan menyesal karena mau mengikuti demikian, tidak mau mendengar atau mengikuti, ya, arahan dari para ulama. Ya, kalau dahulu para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, penyesalan gara-gara mengikuti sahabatnya. Penyesalan gara-gara mengikuti temannya. Boleh teman akrab, ya. Boleh teman karib, ya, teman yang sangat dekat dengan kita. Enggak apa-apa. Tapi ya usahakanlah teman itu yang baik, ya. Karena as-sahibu sahib, ya. Teman itu biasanya menarik, ya. Ya, as-sahibu sahibun, ya. Teman itu bisa menarik apapun yang mungkin kita ingin lakukan, ditarik kepada dia. Teman yang baik adalah ketika dia menarik kita pada kebaikan, pada kesolehan, pada ketaatan atau peningkatan amal ibadah yang mungkin kalau hidup sendirian atau tidak punya teman berkurang. Ya sesungguhnya memang orang yang hidup sendirian ya tidak lebih baik daripada orang yang hidup bersama dengan teman atau punya, ya, pertemanan, ya, dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kalau hidup sendirian, kalau salah nggak ada yang ingetin. Kalau lagi putus nggak ada yang mengajak dia untuk semangat lagi. Sehingga dengan teman itu maka dirinya akan memiliki contoh atau juga semangat. Tapi seharusnya juga kita punya fitur, ya, memilih teman yang baik, memilih teman yang akan memberikan kepada kita arahan-arahan atau juga semangat, ya, meningkatkan amal ibadah dan ketaatan atau juga mengingatkan kita pada hal-hal yang baik.
Ya. Ada dalam ungkapan Imam Hasan Al-Basri ya, yaitu dia mengatakan sodikuka man ya, sodakoka laman sodakoka. Apa itu maknanya? Sahabatmu yang sebenarnya adalah orang yang selalu jujur berkata kepadamu, bukan hanya orang yang selalu membenarkan apa yang kamu lakukan. Sodikuka man sodakoka laman sodakoka. Teman yang sesungguhnya adalah orang yang senantiasa, teman kamu ini jujur. Kalau kamu salah, diingatkan. Kalau kamu benar, dikuatkan, ya, dimotivasi. Bukan orang yang sekedar, ya begitu, nggak apa-apa, ya. Ya, laman sodakoka, ya. Padahal itu salah, ya. Dianggap benar, ya. Yang penting temannya ya, mau bersama dia terus, ya. Atau juga dalam ungkapan lain, sodikuka man abkakaka laman adhakaka. Teman sesungguhnya adalah orang yang berusaha untuk membuat kamu menangis mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengingat untuk berzikir, bukan ya teman yang selalu membuat tertawa. Ya, tertawa boleh tapi tidak melalaikan. Tapi ya kalau sering mengingatkan sehingga kita akhirnya banyak kekurangan, lalu menyesal, ya, menangis, ya, lalu bertobat, maka itulah yang lebih baik, ya. Ini yang kedua, ya, penyesalan. Ada banyak sebenarnya, akan kita lihat. Yang ketiga, ada orang juga yang menyesal karena tidak memanfaatkan waktu hidup, ya, dengan sebaik-baiknya. Waktu yang Allah berikan saat ini kan kesempatan kita untuk kita bisa, ya, berbuat, ya, sebaik-baiknya amal ketaatan dan kebaikan, ya. Lalu nanti ketika di akhirat tidak menyesal, ya, dan mendapatkan kebahagiaan, bukan kesengsaraan. Tapi ada juga yang tidak memanfaatkan waktu ini, sehingga akhirnya ketika menghadap Allah, ya, dimasukkan dalam mereka menyesal sambil berteriak, ya. Mereka disebutkan dalam ayat dikatakan wahum yastarikhuna, mereka nanti akan berteriak-teriak dengan kerasnya. Di mana? Fiha, di dalam neraka, ya. Lalu mereka berkata, Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya, mereka menyesal sambil berteriak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari api neraka ini. Kami akan berbuat soleh tidak seperti yang kami lakukan dahulu. Coba, ya. Di neraka baru mengakui, ya, rupanya yang mereka lakukan salah. Keluarkan kami agar kita bisa berbuat soleh. Akhirna na'mal solihan ghairul ladzi kunna na'mal. Pada ada waktu, ya, tapi tidak digunakan sebaik-baiknya. Akhirnya Allah katakan apa? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru minhu man tazakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah panjangkan usia kalian? Bukankah kami telah memberikan kesempatan kepada kalian hidup, ya, bahkan datang kepada kalian orang yang mengingatkan. Wa ja'akumun nadhir. Ya, bahkan, ya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru minhu man tazakkara, ya. Bukankah kami telah berikan usia yang di situ kami bisa mengingat, ya, menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan juga datang kepada kalian orang yang memberikan peringatan. Tapi kan tidak digunakan. Ya. Ini banyak, ya, orang, ya, kayaknya gampang saja, ya. Bahkan ada orang yang, ya, nantangin, ya. Tunggu aja nanti, ya. Bahwa hidup ini bukanlah untuk nantang-nantang Allah, ya. Bukan merasa di dunia ini aman dari api neraka ketika dia berbuat jahat, ya. Kelak akan dirasakan, akan menyesal, pasti menyesal. Ya, mungkin juga saya menyesal, ya, karena tidak banyak berbuat baik, atau juga tidak bersungguh-sungguh untuk berbuat baik, ya. Atau juga nanti, ya, menyesal karena, ya, mungkin ada kesalahan yang banyak saya lakukan. Dan kita mungkin demikian. Makanya sekarang ini mulailah kita menyesal di dunia, jangan sampai nanti menyesal di akhirat. Bagaimana caranya menyesal di dunia? Kembalilah kepada Allah. Mohonlah ampun kepada Allah, ya. Sebagaimana yang disampaikan, ya, oleh Imam Nawawi, untuk kita bisa diterima taubat, menyesal. Menyesal apa yang sudah kita lakukan, lalu berusaha untuk mengganti dengan perbuatan-perbuatan baik, ya, perbuatan-perbuatan yang diperintahkan Allah dan yang disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyesal di dunia lebih baik daripada nanti menyesal di akhirat.
Misal di akhirat tidak ada manfaatnya, sama sekali tidak ada manfaat, tidak akan bisa membuat kita mendapatkan keringanan dari azab atau membuat orang-orang jahat, orang-orang zalim ya mendapatkan keringanan. Kadang ada orang yang merasa menang ya dengan apa yang sudah dilakukan. Seperti ya, Namrus ya merasa menang karena berhasil ya memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam api, walaupun akhirnya Nabi Ibrahim selamat. Tapi akhirnya dia merupakan ya satu awal kekalahan ya, awal kehancuran dia. Firaun merasa menang karena berhasil ya mengucilkan Nabi Musa ya, dan bahkan sampai mengejar walaupun akhirnya dia tenggelam, baru menyesal dia, baru mengakui bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang disembah Nabi Musa dan Bani Israel. Begitu juga dengan ya Yudas ya yang ingin ya atau memprovokasi raja saat itu ya yang akhirnya mereka mengejar Nabi Isa ya merasa berhasil, merasa menang karena berhasil menginformasikan tempat persembunyian Nabi Isa. Tapi sesungguhnya dialah yang akhirnya mendapatkan kekalahan ya. Begitu juga dengan Abu Jahal, Abu Lahab merasa menang saat itu, berhasil membuat Nabi Muhammad SAW keluar dari Mekah dan dia berkuasa penuh di Mekah ya. Tapi rupanya setelah itu ya mengalami kekalahan dan kehancuran, kebinasaan. Begitu yang mungkin ya sekarang ini orang ada mungkin ya apakah satu kelompok ya atau seorang yang sedang berkuasa merasa menang ya telah menyudutkan Islam ya, merasa menang telah berhasil memfitnah sana sini ya terhadap ulama ya, terhadap lain-lainnya ya. Nauzubillah ya, hakikatnya itu merupakan satu ya kesalahan besar ya, merasa menang padahal itu semua menjadi awal kehancuran. Bisa jadi memang Allah ulur demikian ya, kan belum tentu kekalahan itu berbentuk kehancuran yang disaksikan oleh umat saat itu ya. Mungkin Allah berikan panjang usia atau juga jabatannya tetap ya dimiliki ya terus begitu, tapi tiba-tiba nanti insya Allah ya Allah berkehendak dengan sesuatu itu ya membinasakan dia atau juga menghancurkannya, paling tidak nanti di akhirat dia akan mengalami penyesalan yang besar. Ada juga yang keempat ya, penyesalan manusia karena tidak mau berinfak, karena tidak mau menggunakan hartanya untuk ya membantu orang yang membutuhkan. Tidak mau dia berinfak, tidak mau bersedekah, tidak mau berzakat, apalagi ya, tidak mau ya membantu orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan dirinya yang sedang memiliki harta limpahan ya kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Al-Munafikun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut." Berinfaklah kalian dari sebagian rezeki yang kami berikan sebelum datang hari kematian. Fayaqulu, ya, ini hari kematian ya, belum sampai akhirat, sudah menyesal juga. Lalu dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhan kami, bolehkah engkau tunda sedikit saja? Bolehkah kematian ini ditunda dulu sebentar saja? Laula akhartani ila ajalin qarib. Sebentar aja, mungkin 1 menit, mungkin ya setengah menit, nggak apa-apa ya. Buat apa? Fa'as-sodako, agar aku bisa bersedekah, agar aku bisa menggunakan harta yang kau berikan kepadaku dengan ya sebaik-baiknya. Fa'as-sodako ya. Wa aku minasolin, aku menjadi orang yang soleh. Tapi rupanya itu juga tidak bermanfaat ya. Kalau udah kematian nggak ada lagi, bisa ditunda-tunda ya. Nyesal, tapi penyesalan yang tidak ada manfaatnya. Karenanya agar bisa kita mendapatkan kebaikan di saat diberikan kehidupan, diberikan kesempatan untuk menjalani aktivitas ini, banyak-banyaklah berbuat baik, terutama ketika punya harta, bersedekah. Kenapa kok harta didahulukan daripada perbuatan soleh? Kalau perbuatan soleh itu untuk pribadi. Tapi kalau untuk ya sedekah itu bukan pribadi saja, tapi untuk orang lain juga bisa dia lakukan. Ya. Artinya lebih besar manfaatnya dengan bersedekah, sehingga dengan sedekah itu orang bahagia, orang yang tadinya tidak punya ya harta
untuk dia makan, ya, untuk dia setelah itu beribadah, menjalani ketaatan, ya, akhirnya dia bisa melakukan. Maka pahalanya pun akan diberikan atau akan dilimpahkan kepada orang yang bersedekah. Jadi manfaatnya 2 kali, ya, daripada orang yang hanya berbuat soleh, ya, hanya untuk dirinya sendiri. Ya, seperti sholat itu kan untuk pribadi, kan, puasa untuk pribadi. Tapi kalau sedekah bukan hanya untuk pribadi, tapi juga untuk orang lain. Manfaatnya sangat besar. Sehingga ungkapannya Pak as-sodaqo bukan Pak aku minas sholihin wa as-sodaqo. Ya, bukan didahulukan aku menjadi orang soleh lalu bersedekah, tapi Pak as-sodaqo wa aku minas sholihin. Karena begitu, ya, yakinnya dia sedekah itu manfaatnya besar, ya, sehingga ungkapannya seperti itu. Nah, yang kita bahas juga merupakan penyesalan, ya. Surat Al-Mulk ini penyesalan karena tidak mau menggunakan indera yang Allah berikan. Lau kunna nasma'u au naqtilu. Seandainya kami mau menggunakan pendengaran yang Allah berikan, ya, telinga yang Allah berikan untuk mendengar, ya, akal yang Allah berikan untuk berpikir, merenung dan juga mentadaburi, maka makunna fi ashabis sa'ir. Kami pun tidak akan, ya, menjadi orang-orang yang ada di sini, yaitu termasuk orang yang diceburkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Nauzubillah, ya. Semoga kita bisa selamat dan diberikan perlindungan dari berbagai hal yang mengerikan ini. Nah, tentunya jalannya adalah masih ada kesempatan, masih banyak Allah berikan, ya, maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Jadi kala semua aktivitas itu untuk amal soleh, ya, untuk berbuat baik, ya, dengan fisik yang Allah berikan kita gunakan, ya, tenaga untuk berbuat baik, dengan lisan kita gunakan untuk mengeluarkan kata-kata yang baik, ya, dengan harta kita gunakan untuk, ya, hal-hal yang baik, ya, dan juga akal pikiran kita gunakan untuk berpikir dan mengeluarkan ide-ide, ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk yang lain dan semuanya kebaikan-kebaikan. Itulah yang akan membuat kita selamat dari penyesalan atau tidak menyesal, kecuali, ya, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Tapi kalaupun mungkin ada hal-hal yang salah kita lakukan, segeralah menyesal di dunia. Segeralah menyesal sebelum kematian hadir, sebelum akhirnya azab menghampiri kita semua. Karena menyesal di dunia itu akan menjadi kita kembali kepada Allah, kita akan berusaha untuk mengganti hal-hal yang tidak baik menjadi baik, wa atbi sayyi'atal hasanatan tamhuha, mengiringi keburukan dengan kebaikan, itulah yang akan menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa yang pernah dilakukan, atau juga berusaha untuk, ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada yang lain, ya, dari berbagai penyesalan, ya, ya, diantaranya bahwa mereka menyesal, ini yang terakhir, ya, karena menganggap remeh syafaat. Jangan sampai juga kita menganggap remeh syafaat, siapa sih, kan, saya juga bisa, ya, mendapatkan kebaikan, ya. Pokoknya jangan sampai menyepelekan syafaat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, ya, ayat 53, yauma ya'ti ta'wilu, ketika datang hari, ya, penentuan, yaqulul ladzina nasuhu, maka berkatalah orang yang melupakan, ya, akan penentuan itu, min qabli, sebelumnya, qad ja'at rusulu rabbina bil haq, sungguh telah datang utusan kami dengan benar. Fahal min syufa'a fa yashfa'ulana, apakah boleh kita dapatkan syafaat sehingga kami dapat selamat, ya. Adakah, ya, orang yang dapat membantu kami untuk memberikan syafaat? Au nuraddu fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal, atau kami dikembalikan ke dunia sehingga kami bisa berbuat baik. Ya. Dulu merasa gampang, ya, ya, saya bisa, ya, selamat, ya. Nggak ada tuh syafaat, ya. Nah, ini akhirnya mereka merasakan bahwa syafaat itu begitu penting. Ya, syafaat itu banyak sebenarnya kita bisa dapatkan, ya. Syafaat Al-Qur'an, ya. Karena Al-Qur'an sendiri akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Iqra'ul Qur'an fa inna ya'ti yaumal qiyamati syafi'an di ashabi. Ya. Fi mana minal hadis, ya, bacalah Quran, nanti dia akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada yang membacanya. Ya, begitu juga Nabi SAW akan memberikan syafaat. Amal soleh kita akan memberikan syafaat. Ya. Ya, tentunya kalau kita banyak berbuat yang baik akan menyebabkan kita
ya banyak juga mendapatkan ya syafaat dari berbagai arah. Wallahu a'lam bishawab, itu mungkin ya yang bisa kita renungkan pada hari ini. Marilah kita berusaha untuk ya mengukur dan juga mengoreksi kembali apa yang sudah kita lakukan. Marilah kita coba renungkan apakah banyak perbuatan-perbuatan yang membuat kita jauh dari Allah ya, atau ya banyak maksiat yang kita lakukan, maka menyesallah. Marilah kita menyesal selama kita masih ada di dunia, menyesal sebaik-baik penyesalan ketika memang di dunia. Jangan sampai nanti menyesal di akhirat ya, atau menyesal ketika sudah dalam kubur ya. Karena semua itu penyesalan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Lebih kurang mohon maaf. In uridu ilal islam mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, ya. Sekarang kita akan diskusi atau juga membuka tanya jawab. Ya. Ini kayaknya ada pertanyaan ya di forum chatting. Ya. Ustadz izin bertanya, ya. Bagaimana agar kita terhindar dari kesesatan setelah mendapat hidayah? Mengingat pada saat ini seringkali fikroh yang sesat, sekalipun menggunakan Al-Quran sedang sebagai dalil. Ya. Ini memang banyak sekali ya sekarang orang menggunakan Al-Quran sebagai cara mereka menyesatkan. Ya. Karenanya perlu kita berhati-hati agar jangan sampai terjerumus pada hal demikian. Caranya bagaimana? Ya pertama, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Banyak-banyaklah bertanya kepada orang yang memang ya kamu yakini itu adalah ya baik atau lurus ya dalam fikrohnya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi jangan sembarangan bertanya gitu. Karena ya bisa jadi pertanyaan yang kita lontarkan lalu jawabannya menyesatkan juga. Yang kedua, ya berusahalah untuk memilah dan memilih bacaan-bacaan, fikroh-fikroh yang sampai kepada kita. Karena kita sendiri bisa memfilter ya dengan diri kita, ya berusaha juga untuk ya melihat kira-kira yang dapat atau yang sampai kepada kita ini fikrohnya lurus atau tidak. Walaupun Al-Quran yang ditafsirkan, ya, walaupun kalimat-kalimat yang disampaikan bersumber ya dari kalimat-kalimat yang benar atau kalimat misalkan dari Al-Quran atau dan hadis seringkali diputar balik ya menjadi sesuatu yang membuat seseorang tersesat. Ada ungkapan Imam Ali ya, beliau mengatakan al-haqqu yuridu bihi al-batil atau kalimatu haqqin yuridu biha batil. Ini ungkapan yang ditujukan kepada Khawarij saat itu. Khawarij menggunakan Al-Quran, tapi untuk membuat kebatilan. Kenapa? Karena mereka mengatakan, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum yang boleh diterapkan kecuali hukum Allah. Sehingga ketika Ali ya, bertahkim ya, sesuai ya, dengan apa yang beliau lihat kebaikannya, itu dianggap menyesatkan atau dianggap kafir. Akhirnya Imam Ali dibunuh oleh mereka. Jadi mereka menggunakan kalimat Al-Quran tapi untuk membuat atau menganggap orang tersesat gara-gara itu. Ya, ini kan kesalahan penafsiran, ya, kesalahan pemahaman. Memang betul inil hukmu illa lillah. Tapi hakikatnya ya di dalam hukum juga ada ya hukum Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW sampaikan atau juga istihad para ulama. Selama tidak bertentangan, nggak masalah kan itu. Betul yang terjadi. Ya, tentunya kita harus berusaha untuk memfilter ya. Bagaimana menyaring fikroh yang sampai kepada kita agar kita tidak ikut sesat kalau misalkan fikroh itu menyesatkan. Yang ketiga, cobalah cari komunitas-komunitas yang baik. Sahabat-sahabat yang bisa membuat kita mendapatkan fikroh, mendapatkan ilmu yang bermanfaat atau juga yang bisa membuat kita terjaga ya kebaikan atau juga hidayah.
Karena tidak mungkin kita bisa mendapatkan ya atau tidak bisa mempertahankan iman kita kecuali ya selain daripada tadi bertanya atau juga memfilter atau juga menyaring dan juga ya tentunya dengan sahabat-sahabat yang kita cari, yang kita jadikan untuk ya mengajak kita atau membimbing kita pada kebaikan atau menguatkan ya keimanan kita. Nah, itu yang bisa ya saya jawab ya dari pertanyaan Ibu tadi terkait dengan bagaimana caranya kita ya bisa terhindar dari fikrah yang menyesatkan, yang memang kita tidak mungkin sekarang ini orang begitu gampang ya menggunakan dalil, begitu gampang menggunakan ayat Quran yang hakikatnya yang digunakan itu bukan untuk meluruskan atau menguatkan seseorang dari keimanan, tapi malah menyesatkan. Contohnya lah ya, ini jaringan Islam liberal, ini kan harus berhati-hati. JIL itu kan jaringan Islam liberal, ini mereka menafsirkan Al-Quran betul, menggunakan ayat Al-Quran, tapi bukan untuk membuat ya masyarakat ya menjadi kuat terhadap Al-Quran atau menjadi pahamannya baik gitu kan, tapi justru malah membingungkan gitu kan. Dan ini memang yang sedang digalakkan oleh orang-orang kafir dengan ghazul fikri, menjauhkan umat atau membuat umat simpang siur terhadap Al-Quran, pemahaman mereka menjadi rancu ya. Padahal Al-Quran tapi pemahamannya menjadi rancu, atau juga hal-hal yang seharusnya mereka dapatkan hidayah dan petunjuk justru malah menyesatkan. Wallahu alam ya, mudah-mudahan kita termasuk yang bisa ya menggunakan cara yang diinginkan oleh Allah, Al-Quran ya, untuk mendapatkan kita petunjuk, mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu dan berbagai hal yang akhirnya kita menghadap Allah dengan penuh keridhaan. Baik, ada yang lain mungkin? Silakan. Ada? Alhamdulillah, jika memang tidak ada, ya, kita akhiri pertemuan kita, ya, dan mudah-mudahan ya kita selalu bersama dalam memahami Al-Quran. Ya. Ya, sebenarnya kita atau saya ada 3 program ya dalam kajian ini tiap pagi. Ya, kalau pagi Sabtu dan Ahad itu kajian surat Al-Baqarah. Ya, tentunya runut ya. Saya ingin runut aja ya, nggak per tema ya. Atau yang kedua juga di malam ya. Malam itu kajian surat Al-Kahfi. Ya, silakan juga yang ingin bergabung. Ya, sebenarnya ini umum ya untuk siapa saja ya, tidak secara khusus. Dan yang hari ini setiap pagi Senin ya, itu kajian surat Al-Mulk. Bagaimana kita bisa mengambil hikmah pelajaran yang ada dalam setiap ayat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lebih kurang mohon maaf, aku qali hada, marilah kita dengan berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikuatkan untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk, sebagai rahmat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an, dan hari yang kita lalui ini dapat selamat terhindar dari ya, COVID-19, corona yang masih ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita dan masyarakat kita, dan Allah segera membuat kehidupan kita normal kembali, ya, lalu bisa menjalani aktivitas sebagaimana yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya, dan terutama juga bisa kita lebih kuat dalam beriman walaupun banyak masalah, banyak musibah yang kita hadapi. Tiap orang pasti akan menghadapi ujian dan cobaan ya. Namun yang terbaik adalah ketika menghadapi cobaan dan ujian itu selalu mensikapi dengan baik kepada Allah, terhadap Allah ya, lalu menguatkan iman dengan musibah yang memang dihadapi. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma ij'al Qur'ana rahmatan lana wa syafi'an lana wa mubarakan lana fi hayatina fid dunya wal akhirah. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma adfa'annal bala wal ghala wal fahsya wa ta'un wal fitan ma zahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Ya, marilah kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Subhanakallah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.